536, kemarahan dari para bujangan. Lu Jingli dengan cemas menggaruk bagian belakang telinganya, lalu tiba-tiba matanya bersinar dan dia meraih roti kecil itu. Dia memegang pundak kecilnya dan berkata dengan nada serius, "Harta karun kecil, bagaimana bisa kau hanya memikirkan makan? Cepat nyalakan keterampilan melawan galaksi Anda. Bibi Xiaoxi Anda akan segera diambil." Sanggul kecil itu memegang secangkir jus buah dan memiliki butter krim di satu sisi mulutnya. Dia mengerjap polos tanpa rasa urgensi. Mereka semua perempuan, mengapa dia harus melawan mereka? Sanggul kecil itu melihat ke bawah dan mulai menulis di papan tulisnya, "Cewek." Cewek, mereka semua cewek, itu benar, tapi bukan hanya laki-laki yang harus hati-hati, perempuan bahkan lebih menakutkan, oke. Lu Jingli benar-benar bingung, tidak tahu bagaimana menjelaskan krisis yang dihadapi kepada roti kecil itu. Sialan, bahkan Little Tracer tidak bisa diandalkan. Fakta bahwa situasinya telah berkembang sedemikian rupa membuat beberapa orang jengkel hingga mereka tidak bisa lagi melihat pemandangan yang terjadi di hadapan mereka. Beberapa orang akan menyertakan bujangan yang hadir. Semua orang di lingkaran tahu bahwa pesta oleh Lu Jingli akan diisi dengan gadis-gadis paling cantik, dan kualitas terbaik juga. Itulah sebabnya saat mereka menerima yang baru, para bujangan yang semuanya segera melolong. Salah satu dari Lu Jingli sudah cukup untuk mencuri semua pusat perhatian, dan sekarang dengan kehadiran Lu Tingqiao, tidak ada tempat bagi mereka sama sekali. Terlebih lagi, ketika Lu Tingqiao hendak pergi lebih awal, tidak hanya dia gagal, bom atom tugas berat juga telah menuju partai. Dan sekarang, pengacak ini yang muncul entah dari mana telah menyelamatkan dewi mereka, Zhuang Qir, bahkan mencuri semua perhatian para wanita. Bagaimana mungkin mereka tidak membencinya? Dengan iri dan kecemburuan mendidih di dalam diri mereka, didorong oleh kebencian, mereka ingin menyabot Casanova. Seorang pria berambut coklat berjalan dan menyerahkan sebatang rokok pada Ningxi, sementara dia menyipit dengan ekspresi tidak ramah, "Saudaraku, kami belum pernah melihatmu sebelumnya." "Terima kasih, aku berhenti merokok." Ningxi tidak menerima rokok itu dan mengeluarkan permen lollipop dari kantong Little Tracer untuk mulai mengisapnya. Ningxi memang berhenti merokok tetapi tindakan seperti itu jelas terlihat sebagai kesombongan dan tidak memberi wajah. Ekspresi pria itu menjadi gelap ketika dia menahan diri, kemarahan melintas di matanya ketika dia berkata, "Bro, akankah kita bermain?" Ningxi jelas tahu apa yang ada dalam pikiran para bujangan. Dia lembut terhadap perempuan tetapi tidak untuk laki-laki. Karena orang-orang ini menyerahkan diri untuk disiksa, dia jelas tidak akan lunak pada mereka dan dia langsung menjawab, "Oke." Kemudian, dia menggosok kepala roti kecil itu dan berkata dengan lembut, "Harta karun kecil, tunggu sebentar di sana bersama ayahmu. Aku akan pergi mencarimu segera." Little Tracer mengangguk dan dengan patuh pergi mencari ayahnya. Tidak terlalu jauh, Lu Tingqiao menyaksikan putranya menabraknya dengan langkah-langkah kikuk dan merasa seolah-olah istrinya adalah salah satu dari wanita-wanita yang riang dan suka senang di luar sementara dia ditinggal di rumah untuk merawat anak itu. Di ujung lain ruangan, para lelaki mulai bermain game. Meja itu penuh dengan bom alkohol untuk diminum oleh pecundang. Bujangan ini semua akrab dengan permainan ini dan mereka semua memiliki niat balas dendam yang sama untuk membiarkan Ningxi membodohi dirinya sendiri, ingin membuat kencingnya mabuk. Pada awalnya, Lu Tingqiao sedikit khawatir Ningxi akan dimanfaatkan. Namun, dia menyadari dengan cepat bahwa dia tidak perlu khawatir. Apakah itu datang ke kartu atau dadu, Ningxi tidak kehilangan satu permainan pun. Sebaliknya, justru orang-orang itu yang sengaja memilihnya yang kalah mengerikan. Mereka berbaring telentang di meja dan minum sampai mereka mau muntah. Di sisi lain, Ningxi yang belum minum seteguk alkohol pun duduk santai di tengah sofa, berhasil memanen semua hati para gadis yang hadir. Dia mungkin juga membuat beberapa orang gay di tempat. 537, kebenaran atau berani. Tidak asyik bermain denganmu. Kalian payah dan kamu terus kalah. Kenapa kita tidak bermain kebenaran atau berani? Usul Kiao kecil, kegembiraan praktis berdenyut-denyut di seluruh wajahnya. Meskipun itu hanya momen singkat untuk bertemu dengannya, minatnya pada pria ini terus meningkat. Yang paling penting, dia menyadari bahwa Zhuang Qir juga tertarik padanya,
Tetapi karena kedudukan sosialnya dan hubungannya dengan Lu Tingqiao, dia tidak dalam posisi yang tepat untuk bergerak. Dia hanya memperhatikan mereka dari sudut ruangan saja. Kiao kecil selalu mendapat tendangan karena melecehkan Zhuang Qir, jadi dia memberi isyarat kepada saudara perempuannya saat mereka bersiap untuk beraksi. Kebenaran atau keberanian adalah cara terbaik untuk menciptakan percikan api di antara orang-orang dalam pengaturan pesta, dan Big Kiao pandai memainkan permainan. Pada dasarnya, dia bisa membuat siapapun menjadi sasarannya selama dia menginginkannya. Tentu saja, asalkan Ningxi tidak melakukan apapun dari harapannya. Kiao kecil memegang lengan Ningxi dan dengan malu-malu berkata, "Kakak Tang, itu caramu bermain dengan anak-anak lelaki tetapi kamu tidak bisa menggertak kami saat kamu bermain bersama kami." Ningxi tidak akan pernah mencoba sesuatu yang lucu dengan gadis-gadis itu. Itu semua tergantung pada keberuntungan, jadi dia meyakinkan mereka, tentu saja tidak. Kiao kecil merasa puas dan dia memberi Big Kiao sinyal lain sebelum memulai permainan. Sayangnya, keberuntungan tidak ada di pihak Ningxi malam ini dan dia melakukannya untuk beberapa putaran. Meskipun dia tahu bahwa si kembar telah melakukan sesuatu pada kartu dengan sengaja, dia tidak keberatan sama sekali dan bermain bersama. Di babak pertama, "Kakak Tang, kebenaran atau berani?" tanya Kiao kecil dengan senyum manis. Ningxi berpikir sejenak sebelum menjawab, "Kebenaran." Biasanya, pertanyaan pertama adalah untuk menguji air dan tidak boleh menjadi yang kontroversial. Seperti yang diharapkan, Small Kiao mengajukan pertanyaan kunci tapi itu mudah. "Bro Tang, apakah Anda punya pacar?" Jelas, banyak dari mereka yang ingin tahu juga dan bahkan Kiao kecil pun gugup. "Tidak," Ningxi menjawab mereka dengan lugas. "Sungguh, Bro Tang, jangan coba-coba berbohong padaku." Ningxi tersenyum, "Tentu saja tidak, itu yang sebenarnya." Meskipun dia mengatakannya dengan santai, matanya bersinar dan membuat orang merasa bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Banyak gadis-gadis senang setelah mereka mendengar jawaban Ningxi, memberi lebih banyak minat pada permainan sekarang meskipun mereka tahu bahwa si kembar menipu itu. Kedua kalinya, Ningxi sekali lagi. Kiao kecil memiringkan kepalanya dan mendesak, "Kakak Tang, bagaimana dengan kali ini? Sejujurnya atau berani?" Kebenaran. Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin lebih mengasyikkan daripada yang pertama tetapi masih harus dikelola. Kiao kecil bertingkah seolah dia berpikir sangat keras, lalu dia bertanya perlahan, "Bro Tang, berapa banyak pacar yang kamu miliki sebelumnya?" Ningxi tidak terkejut tetapi dia mengangkat alisnya dan menjawab dengan jujur, Maaf, saya tidak ingat." Dia benar-benar lupa berapa banyak pria yang pernah dia mainkan, hanya Jiang Muye yang masih berhubungan dengannya sekarang. Ningxi melirik iblis yang tersembunyi di balik bayangan sudut saat dia menjawab pertanyaan itu. "Sungguh nakal, Bro Tang. Aku tahu itu, kamu pasti punya banyak pacar sebelumnya." Kiao kecil cemberut. Diharapkan bahwa seorang pria menawan seperti dia hanya bertanya karena penasaran. Ketiga kalinya ketika Ningxi melakukannya lagi, dia tidak memilih kebenaran lagi. Berani. 538, pacar selama setengah hari. Ketika Ningxi lagi untuk ketiga kalinya, dia tidak memilih kebenaran lagi. Berani. Jika dia terus memilih kebenaran, Kiao kecil tidak akan pernah membiarkannya lolos dengan pertanyaan yang lebih sederhana. Siapa yang tahu pertanyaan macam apa yang akan dia tanyakan kali ini? Jika iblis tidak ada di sini, dia tidak akan keberatan menjawab apapun kecuali iblis itu duduk di sana, jadi dia berani untuk tidak berlebihan. Meskipun Lu Tingqiao hanya duduk di sudut seperti bunga dinding yang tak terlihat, Ningxi bisa mendeteksi kehadirannya setiap saat dan dia merasakan tatapannya semakin tajam setiap menit. Seseorang yang cemburu pada Gong Sangze tidak akan cemburu pada gadis-gadis ini, kan? Kiao kecil agak kecewa ketika Ningxi memilih berani karena pertanyaannya yang dia persiapkan secara mental tidak akan digunakan tetapi dia punya alternatif. Kiao kecil terbatuk ringan, lalu mengumumkan rencananya dengan berani, "Bro Tang, tugasnya mudah, pilih salah satu gadis di antara kita malam ini untuk menjadi pacarmu selama setengah hari." Kiao kecil merasa malu-malu mengikuti keheningan yang terputus-putus yang terjadi setelahnya. Seorang pria pasti akan mengerti apa yang dia maksudkan.
Jika dia memilihnya, bahkan jika itu hanya permainan nama, dia bisa membuat tindakan itu menjadi masalah nyata, setengah hari akan berubah menjadi keabadian. Sebenarnya, pada awalnya dia akan meminta ciuman tetapi dia berubah pikiran. Ciuman tidak cukup dan dia menginginkan lebih, dia hanya menginginkan segalanya dari pria ini. Semua orang mengerti apa yang disiratkan oleh Kiao kecil setelah mendengar permintaannya dan semua gadis cemburu tetapi mereka tetap diam karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap si kembar. Semua pria juga tak berdaya menyaksikan bocah baru ini merenggut gadis-gadis mereka. Oh, Kiao Dewi kecilku. Sialan. Jangan khawatir, dengan Kiao kecil pergi, masih ada Kiao besar. Kiao besar tidak akan berjalan jauh di belakang setelah Kiao kecil terpilih. Mereka berpikir sama, jadi secara alami, mereka menyukai tipe orang yang sama. Anak ini menetap pada Kiao kecil, yang berarti Kiao besar akan jatuh tepat ke tangannya sebagai baik. Ini adalah apa yang saya sebut berkat surgawi. Sialan, dari mana anak ini berasal? Dia hanya mencuri semua gadis kita. Tuan kedua, apa yang kamu lakukan? Bagaimana dengan pesta lajang yang kamu janjikan kepada kami? Katamu akan ada banyak gadis cantik untuk kita yang lajang, apakah ini yang kamu maksud dengan itu? Lu Jingli kesal karena dia tiba-tiba menjadi sasaran, jadi dia hanya menjawab, kalian semua bahkan tidak bisa mengalahkan orang ini, bisakah kamu menyalahkan aku untuk itu? Dia tidak cukup kejam untuk memberitahu mereka bahwa mereka telah kehilangan seorang gadis. Kiao kecil dengan sabar menunggu jawaban pria itu, lalu dia memandang Zuangkir. Di sudut, Zuangkir mengunyah bibir bawahnya dengan gelisah setelah dia diprovokasi oleh Kiao kecil. Dia tidak ingin melihat mereka lagi tetapi dia menolak untuk pergi, meyakinkan dirinya sendiri bahwa targetnya adalah Lu Tingqiao dan bukan pria misterius itu. Putra berharga Lu Tingqiao ada di sini hari ini juga, jadi dia mungkin harus berusaha untuk lebih dekat dengan Lu Tingqiao dan putranya sementara semua orang fokus pada Ningxi. 539, Ciuman Publik. Meskipun Zuangkir mencoba meyakinkan dirinya untuk terus maju, mata dan hatinya menolak untuk mendengarkan, perhatiannya terus kembali ke Ningxi dan Kiao kecil. Itu merusak saraf. Apakah pria itu, apakah dia akan benar-benar memilih Kiao kecil? Bagaimana mungkin? Dia adalah orang yang pertama kali berhubungan dengan pria ini. Zuangkir tidak dapat menyaksikan hal ini berlangsung, amarahnya meningkat dan dia tidak ingin hanya duduk di sana dan menunggu seperti orang bodoh. Tiba-tiba, mata semua orang mendarat di Ningxi. Ningxi tidak berharap bahwa Kiao kecil akan meminta hal seperti itu pasti membuat situasinya sedikit canggung. Terlepas dari kenyataan bahwa iblis mungkin sudah cemburu, bahkan jika iblis itu tidak ada, dia masih memiliki rasionalitasnya yang utuh. Jika itu hanya bermain-main seperti memberikan Kiao kecil ciuman yang tidak berbahaya, Ningxi tidak punya keraguan tentang hal itu. Namun, ketika sampai pada sesuatu yang serius menjadi pacar, bahkan jika itu adalah akting, dia tidak bisa memaksakan diri untuk melakukannya. Dia bisa bermain-main dengan cowok tapi dia tidak akan pernah menghancurkan hati seorang gadis. Dia tidak ingin memberi seorang gadis harapan palsu untuk sesuatu yang tidak mungkin. Pada awalnya, Kiao kecil hanya bersenang-senang tetapi di antara permainan, Ningxi melihat rasa keseriusan di mata gadis itu. Ningxi berhenti dengan tegas. Maaf, saya akan mengambil hukuman dan minum 3 tembakan, jawab Ningxi. Semua orang terkejut dengan jawabannya. Mereka semua berpikir bahwa Ningxi dan Small Kiao akan berkumpul malam ini. Tidak ada yang berharap Ningxi menerima hukuman pada saat terakhir. Terutama Kiao kecil, dengan rasa tidak percaya tertulis di wajahnya. Kakak Tang, kenapa? Ningxi tersenyum dan dengan nada santai, dia berkata, ada terlalu banyak gadis cantik malam ini dan aku tidak bisa memilih satu, jadi aku akan lulus. Dia tahu bahwa Ningxi berusaha memberikan jalan keluar tetapi Kiao kecil keras kepala. Dia mengabaikan peringatan saudara perempuannya dan melemparkan reputasinya sendiri ke angin ketika dia berkata, Kakak Tang, jangan mencoba membodohi jalanmu, aku ingin tahu alasannya. Mengapa? Tidak memedulikan kerumunan di sekitarnya, gadis itu meneteskan air mata dan kekecewaannya jelas. Ningxi, sakit kepala.
Itu sudah berakhir sekarang, semuanya menjadi tidak terkendali. Pada dasarnya, semua orang yang mengenal Ningsi cukup tahu bahwa dia akan panik jika seorang gadis menangis di depannya. Hati Ningsi menegang ketika dia melihat Kiao kecil akan menangis. Kiao kecil, jangan menangis, aku. Dia sedang berpikir tentang bagaimana menangani situasi dengan kerusakan paling sedikit. Mungkinkah dia menuruti permintaan Kiao kecil dulu agar gadis itu tidak merasa malu? Bagaimanapun, dia bersalah malam ini. Lu Jingli menyeka wajahnya dengan cemas dan bersiap untuk yang terburuk. Dia benar-benar mengerti kepribadian Ningsi, dia mungkin akan setuju dengan permintaan Kiao kecil di bawah serangan air mata yang menyedihkan. Semua orang termasuk Lu Jingli fokus pada Ningsi dan Kiao kecil, tidak ada yang memperhatikan iblis yang bangkit dari tempat duduknya. Tidak ada satu orang pun yang melihat Lu Tingqiao berdiri dan berjalan perlahan menuju Ningsi. Sampai saat Ningsi hendak menyetujui permintaan itu, dia merasakan cengkeraman di pergelangan tangannya dan dia diselimuti oleh pelukan dingin. Tiba-tiba, ciuman berapi-api dilepaskan, akurat mendarat di bibirnya. 540, tanpa pacar, tapi punya pacar. Pada saat yang tepat, hanya dentang piring dan peralatan terdengar dan nafas semua orang tersangkut di tenggorokan mereka. Lu Jingli terkejut dan memuntahkan alkohol yang diminumnya. Salep dalam cengkeraman Zhuang Qir jatuh ke lantai dan sekarang hancur berkeping-keping. Mulut Big Kiao terbelah kaget. Oh, Kiao kecil benar-benar kaget. Orang lain yang bahkan lebih terkejut daripada Kiao kecil adalah Ningsi sendiri. Apa-apaan? Apa yang sedang dilakukan iblis? Sebelum mata Ningsi bisa keluar, Lu Tingqiao perlahan mengangkat bibirnya dari bibirnya, tetapi dia masih memegang pinggangnya seolah-olah menyatakan dominasinya terhadapnya. Dia menatap Kiao kecil yang tercengang dengan matanya yang tajam, lalu bertanya dengan suara yang dalam, apakah ada masalah lagi? Dia telah bertanya pada Ningsi mengapa dia tidak memilih. Sekarang dia menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi dengan kuat seperti boneka boblehead. Bro Tang tidak berbohong padanya. Memang, tidak ada pacar. Tapi dia punya pacar, dan pacarnya adalah Lu Tingqiao. Ya dewa. Lu Jingli meletakkan tangannya ke dahinya, merasa kasihan pada gadis yang sepertinya otaknya semakin digoreng. Anak bodoh, ada begitu banyak lagi pria di dunia, namun Anda mencoba merebut mangsa harimau. Ningsi mencoba membebaskan diri dari pegangan Lu Tingqiao. Dia berjuang dan gagal, berusaha sangat keras untuk tidak memukulnya. Lu Tingqiao, apakah kamu gila? Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Lu Tingqiao sama sekali tidak menyesal, menjawab dengan jujur, aku sedang menangani masalah. Ningsi terdiam dan benar-benar berharap dia bisa tenggelam ke lantai. Bahkan jika dia mencoba membantunya keluar dari situasi itu, apakah dia tidak menyadari bahwa wanita itu mengambil identitas pria? Berciuman di depan umum cukup mengejutkan, apalagi yang tampaknya mereka berdua lakukan. Dia baik-baik saja dengan itu karena tidak ada yang mengenalnya tetapi berbeda untuk kasusnya. Apakah dia pikir rumor sebelumnya tidak cukup berlebihan? Itu masih rumor terakhir kali tetapi sekarang dia telah membuatnya menjadi fakta. Pria ini terlalu berubah-ubah untuk kebaikannya sendiri. Ningsi mendengus marah, lepaskan. Tidak hanya dia mempererat cengkeramannya pada dia, setelah dia melihat kekhawatiran bertopeng di dalam mata gadis itu yang marah, dia bahkan menutupinya dan menciumnya lagi. Ningsi kaget saat dia merasakan kehangatan di bibirnya lagi. Apa yang terjadi? Apakah iblis terinfeksi semacam virus? Guyuran. Beberapa pria sial terlalu terkejut dan kehilangan keseimbangan, secara tidak sengaja jatuh ke kolam. Sekali lagi, untuk kedua kalinya, rahang jatuh ketika mereka yang hadir terpana melihat apa yang terjadi di depan mereka. Apa yang sedang terjadi? Mereka mengetahui rahasia besar malam ini. Bisakah mereka tetap meninggalkan tempat itu hidup-hidup? Tapi, meskipun mereka berdua pria, tetapi rasanya mereka benar-benar pasangan yang cocok untuk satu sama lain. Yang satu liar dan dewasa sebelum waktunya, yang lain kuat dan dominan, ciuman mereka membuat orang memerah dan detak jantungnya berlomba menembus atap. Bangun, bangun, bagaimana mereka bisa memiliki pikiran menyeramkan seperti itu? Selanjutnya bab 541, mencuri pria dari Bro Xiao.